Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok glikogenolisis ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Next. Pengertian dari glikogenolisis. Glikogenolisis sendiri gabungan dari glikogen dan lisis, yaitu pemecahan atau penguraian. Glikogenolisis adalah proses pemecahan glikogen. Tempat penyimpanan glikogen adalah hati dan otot. Glikogenolisis terjadi jika asupan makanan tidak cukup memenuhi energi dan dibutuhkan tubuh sehingga untuk mendapatkan energi. Tubuh mengambil alternatif lain, yaitu dengan menggunakan simpanan glikogen yang terdapat dalam hati dan Tempat terjadinya glikogenolisis. Proses glikogenolisis ini terjadi dalam tubuh karena kadar glukosa dalam tubuh sudah mulai kekurangan akan kandungan glukosa akibat berbagai aktivitas baik dalam maupun luar tubuh. Tujuan dari glikogenolisis ini terbagi menjadi dua, yaitu di otot. Proses ini digunakan untuk keperluan menghasilkan energi. Di hati, proses ini dilakukan untuk mempertahankan kadar gula dalam darah pada saat jeda waktu makan. Enzim utama yang berperan dalam glikogenolisis ini adalah glikogen fosforilase. Proses glikogenolisis terkadang menyebabkan meningkatnya kadar gula dalam darah yang dapat menyebabkan penyakit diabetes. Pada saat seseorang berpuasa atau sedang melakukan aktivitas berat, latihan olahraga bekerja yang berlebihan akan menyebabkan turunnya kadar gula darah dalam darah menjadi 60 mg per 100 ml darah. Keadaan ini atau kadar gula darah turun akan memacu hati untuk membebaskan glukosa dari pemecahan glikogen yang disebut proses glikogenolisis. Glikogenolisis dirangsang oleh hormon glukagon dan adrenalin. Glukagon adalah suatu hormon yang dikeluarkan oleh pankreas yang berguna untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Sedangkan hormon adrenalin adalah hormon yang merangsang glukagon untuk bekerja. Proses terjadinya glikogenolisis. Pemecahan glikogen menjadi glukosa 1P, ada enzim yang berperan yaitu glikogen fosforilase transferase. Tahap pertama penguraian glikogen adalah pembentukan glukosa 1-fosfat, selanjutnya glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim yang sama seperti pada reaksi kebalikannya atau glikogenesis, yaitu fosfoglukomutase. Tahap reaksi berikut adalah pembentukan glukosa dari glukosa 6-fosfat, berbeda dengan reaksi kebalikannya dengan glukokinase. Dalam reaksi ini, enzim lain, glukosa 6-fosfat, melepaskan gugus fosfat sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Glukosa yang terbentuk inilah nantinya akan digunakan oleh sel untuk respirasi sehingga menghasilkan energi. Yang energi itu terekam atau tersimpan dalam bentuk ATP. Dampak glikogenolisis. Penyakit yang ditimbulkan akibat glikogenolisis adalah hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Hipoglikemia adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah hingga di bawah 60 mg per dl. Dalam keadaan normal, tubuh mempertahankan kadar gula darah antara 70 sampai 110 mg per dl. Kondisi sering dialami oleh penderita diabetes akibat insulin atau obat diabetes yang melebihi dosis atau tidak teratur.
Pola makan yang tidak baik seperti makan terlalu sedikit, kekurangan karbohidrat karena diet rendah karbohidrat, menunda makan, aktivitas fisik atau olahraga berlebihan tanpa makan yang cukup, konsumsi minuman beralkohol berlebihan, kadar gula darah yang rendah menyebabkan berbagai sistem organ tubuh mengalami kelainan fungsi. Kesimpulan. Jadi glikogenolisis merupakan reaksi hidrolisis glikogen menjadi glukosa. Perubahan glikogen menjadi sumber energi merupakan proses katabolisme cadangan sumber energi. Proses glikogenolisis ini terjadi dalam tubuh karena kadar glukosa dalam tubuh sudah mulai kekurangan akan kandungan glukosa akibat berbagai aktivitas baik dalam maupun luar tubuh. Penyakit yang ditimbulkan akibat glikogenolisis adalah hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Hipoglikemia adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah hingga di bawah 60 mg per desiliter. Hal ini sangat membahayakan bagi tubuh, terutama otak dan sistem syaraf, yang membutuhkan glukosa dalam darah yang berasal dari makanan karbohidrat dalam kadar yang cukup. Kadar gula darah normal adalah 80-120 mg per desiliter pada kondisi puasa, atau sekitar 100-180 mg per desiliter pada kondisi setelah makan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.